Oke guys, kali ini Bang Jago akan rekap spoiler BTTH episode 32. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Jumlah orang di stadion juga bertambah seiring waktu berlalu. Begitu para tetua di kursi juri juga mengambil tempat duduk mereka. Suara gong akhirnya bergema di stadion. Saat suara gong terdengar, suara bising yang telah menyebar ke seluruh arena perlahan terdiam. Banyak tatapan dilemparkan ke kursi juri saat ini. Sukian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, "Setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi peringkat kuat untuk masuk ke 10 besar. Harus ada 3 orang yang dieliminasi hari ini. Menurut aturan kompetisi besar, pengawas akan secara acak memilih 6 orang untuk bersaing saat ini. Para pemenang akan masuk 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa mendapat peringkat di belakangnya." Saat suara Sukian terdengar, dia mengambil sebuah silinder bambu dan meletakkannya di depan semua orang. Ada 13 slot kertas di dalam silinder. 13 slot kertas memiliki nama-nama dari 13 pesaing terakhir. Saya akan memilih secara acak 6 orang yang perlu bersaing. Suasana di stadion menjadi lebih tegang setelah diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap dengan tak berkedip di kursi juri. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Sukian perlahan menarik selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membaca dengan keras, "Yan Hao." Saat suara Sukian terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao tiba-tiba mengencangkan pada platform yang tinggi. Nama berikutnya yang dikatakan akan menjadi lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk ke 10 besar. Sukian sekali lagi menarik selembar kertas saat dia berbicara dengan cara acuh tak acuh. Dia segera membukanya dan tatapannya melayang di atasnya. Dia berkata, "Kian Mo." Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah pria yang agak gemuk di panggung tinggi. Kian Mo berada di peringkat 8 pada peringkat daftar terkuat dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia juga berada di puncak kelas Dowling seperti Yan Hao. Namun jika mereka benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah daripada Yan Hao. Oleh karena itu, saat Kian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, itu alisnya segera merajut dinaikkan ke atas. Sukian mengabaikan tatapan di stadion. Dia melanjutkan untuk menarik selembar kertas dan membukanya. Hanya untuk terkejut dengan segera. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya karena nama yang dipanggil itu adalah Jian. Saat nama itu terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya di platform tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Sukian dengan jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan menarik banyak tatapan yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. Dan nama yang menjadi lawan Jian adalah Qin Zhen. Semua orang di platform tinggi menghela napas panjang. Dengan segera wajah mereka membawa pandangan simpati ketika mereka memandangi seorang pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini meskipun dia menduduki peringkat ke-6 di daftar terkuat. Sepertinya tidak akan ada kesempatan sedikit pun ketika bertemu dengan Jian. Lot terakhir, Sukian menggelengkan tangannya dari kursi juri. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum perlahan membuka dan membuka mulutnya dengan kejutan nama Liu Qing. Seluruh stadion sekali lagi diam. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka. Sepertinya akan ada orang sial lagi yang akan muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun. Selama lawannya bukan Jian, dia tidak akan sedikit takut bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Tampaknya dalam upaya untuk meningkatkan antisipasi semua orang, Sukian perlahan-lahan mengeluarkan banyak emosi. Dia melambaikannya ke semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini senyum di wajahnya ditarik dan dia benar-benar tercengang. Hati semua orang di stadion sama seperti cakar kucing ketika mereka melihat cara ini. Sukian akhirnya pulih beberapa saat kemudian.
Tatapannya perlahan-lahan terlempar ke sebuah titik di atas panggung yang tinggi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Ya, itu karena lawan Liu Qing saat ini merupakan pemuda viral yang merupakan ketua gerbang Pan Xiaoyan. Seluruh stadion terdiam di bawah gelombang desahan yang mengesalkan. Mereka segera menatap pria muda berjubah hitam di panggung tinggi dengan alis merajut bersama. Percakapan pribadi di stadion berlanjut untuk sementara waktu sebelum semua orang sekali lagi melemparkan tatapan mereka kembali ke kursi juri. Tatapan Sukian perlahan menarik diri dari tempat Xiaoyan berada. Di dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini yang mengendalikan api teratai di usia yang begitu muda sekali lagi akan dapat menampilkan keajaiban dan masuk ke 10 besar daftar terkuat bahkan setelah diblokir oleh orang kuat seperti Liu Qing. Pertandingan pertama Yan Hao dan Qian Mo. Saat suara lembut Sukian terdengar, suara di stadion tiba-tiba berpaling dari kesialan. Xiaoyan banyak tatapan dilemparkan ke arah dua orang itu pada platform tinggi. Suasana di galeri melihat langsung menjadi panas saat kedua orang memasuki arena. Keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar pada peringkat kuat. Harus dikatakan bahwa pertarungan ini dapat dianggap sangat menarik. Singkat cerita, pertarungan terus dilakukan. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya tak berdaya melambaikan tangannya. Dia mengatakan bahwa mengaku kalah di depan semua tatapan penonton. Setelah menunggu beberapa saat, pertandingan kedua pun akhirnya dimulai. Jian melawan Qin Zhen. Pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Jian melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama. Kemarin hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang berapi-api karena telah dikalahkan oleh sosok monster Dou Huang. Sekarang dia sangat membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan amarahnya. Karena itu begitu dia memasuki arena, dia melipat lengan bajunya mata besar hitam gelapnya dengan ganas menyapu platform tinggi. Banyak orang di platform tinggi mengecilkan leher mereka saat mereka melihat cara Jian ini. Hati mereka berulang kali berduka cita untuk Qin Zhen saat ini. Namun Qin Zhen tidak menunjukkan dirinya sendiri setelah Jian turun ke arena. Saat semua orang menjadi tidak sabar, akhirnya suara yang lemah terdengar. Qin Zhen mengatakan bahwa dia tiba-tiba sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sukian dan sesepuh lainnya juga tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Namun mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka juga mengerti bahwa Jian pada dasarnya adalah eksistensi seperti monster di Akademi Dalam. Bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing saja itu tidak akan berani untuk melawannya. Saat kata-kata Sukian terdengar, banyak tatapan di stadion segera berubah ke platform tinggi. Akhirnya mereka berhenti di tubuh Xiaoyan dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini kemungkinan yang paling ditunggu semua orang. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di samping Liu Pei. Akhirnya tubuhnya melintas dan melompat turun. Kaki Liu Qing menginjak ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya beralih ke posisi di mana Xiaoyan berada. Matanya memiliki beberapa kekasaran di dalamnya. Lawan yang dia lihat paling tinggi dalam kompetisi kali ini yang merupakan Lin Xiuya. Dia tidak melihat pesaing lain terlalu serius. Namun kekuatan bertarung yang sangat kuat yang ditampilkan Xiaoyan itu membuat dirinya menyebabkan untuk terus melihatnya dan terus memperhatikannya. Mampu bertarung dengan seorang kuda hitam ini sepertinya menikmati makanan pembuka sebelum makan besar penutup dilakukan. Oleh karena itu minatnya dalam pertandingan kali ini memang cukup besar. Ketika Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion segera berkumpul ke Xiaoyan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam siswa baru ini itu akan dapat mempertahankan kemenangannya yang terus-menerus yang dilakukan saat ini. Sekarang ketika dia berhadapan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran tentu tak akan mudah dan memerlukan kekuatan yang sangat kuat. Wu Hou dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala saat mereka merasakan fokus dari seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk mengawasi Xiaoyan di samping mereka. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa sedikit takut karena lawannya adalah Liu Qing.
Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiao Yan tidak memalingkan kepalanya. Dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya saat jari kakinya itu ditekan ke arah tanah. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya saat tubuhnya langsung melintas. Dalam sekejap mata dia muncul di arena yang luas itu. Kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terjalin dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. Empat mata saling mengamati dan beberapa perasaan tak dikenal tercampur di mata mereka. Karena para pesaing sudah tiba, maka aku akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir yang menentukan nama terakhir di 10 besar akan secara resmi dimulai. Saat suara sukian jatuh, suasana mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas yang berapi-api sangat berfokus pada dua orang di arena. Mereka jelas mengerti bahwa itu pertarungan ini yang mungkin merupakan pertarungan paling menarik sejak dimulainya kompetisi ini. Tak lama setelah itu pertarungan pun akhirnya dimulai. Sebuah aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena di sana. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan penonton yang berada di sangat jauh itu merasakan kesulitan bernapas. Sebuah gelombang emas pucat Dao-Ki melonjak keluar dari tubuh Liu Qing. Tangannya yang seperti cakar besar juga muncul sekali lagi memperluas sedikit pada saat ini. Saat jarinya sedikit tertekuk, mereka mengeluarkan suara yang jelas seperti kacang yang dihancurkan. Tangan yang seperti cakar itu kembali diringkukan menjadi busur aneh, acak merobek udara di depan semua tatapan. Meskipun banyak orang tidak pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan penindasan kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Oleh karena itu, ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiao Yan yang mempertahankan ekspresi santuy di arena bela diri. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian api berwarna hijau melonjak keluar dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Dan ini merupakan teknik Sky Pai Tri Mysterious Cheng. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya memancarkan suara mengerikan. Aura Xiao Yan juga naik dibarengi suhu di sekitar menjadi meningkat. Meskipun ia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, ia setidaknya mampu terlibat dalam pertarungan epik dan tidak tampak terlalu lemah. Xiao Yan telah memamerkan Sky Pai Tri Mysterious Flame sebelum pertarungan dimulai. Ini cukup bagi seseorang untuk melihat betapa seriusnya dia menganggap Liu Qing menjadi musuhnya. Tentu saja dia juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa kemungkinan besar dia akan benar-benar kalah dalam pertukaran pertama jika dia tidak menggunakan ini. Setelah persiapan selesai, Liu Qing yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Douang itu jauh lebih kuat daripada tingkat puncak biasa Daoling. Xiao Yan merasakan gelombang melengkung yang kuat seperti Dao-Ki yang mengalir dengan cara gemuruh. Dia menghela napas panjang saat lengannya bergetar. Lengan bajunya seperti potongan logam pada saat ini, memancarkan suara aneh. Penguasa yang berat itu miring ke samping saat api hijau Dao-Ki Qi menyelimuti atasnya. Angin panas yang tak terlihat seketika memanggang tanah di bawahnya sampai kering. Tatapan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia menatap Liu Qing yang juga memiliki Dao-Ki yang melilit di tubuhnya. Xiao Yan benar-benar berani memimpin dalam meluncurkan serangan pertama olehnya. Hanya saja keberanian ini menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Puluhan meter jarak tertutup dalam sekejap mata. Kedua orang itu langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena. Tatapan mereka terkunci satu sama lain dan niat bertarung mereka yang tidak biasa akhirnya ditekan. Akhirnya benar-benar meletus dengan cara mendidih. Dua sosok manusia itu tampak seperti meteor bertabrakan saat mereka bergerak di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Energi Dao-Ki juga ditembakkan dari seluruh tempat. Penguasa yang berat di tangannya memotong udara seperti petir berwarna hitam. Ia membawa angin yang sangat ganas yang menyebabkan udara mendistorsinya. Itu dengan kasar dirobek ke arah Liu Qing yang tak bergerak yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan kuat itu, bahkan udara di bawah penguasa benar-benar ditekan. Ledakan supersonik yang rendah terdengar dengan mengerikan. Angin yang menekan kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang dengan ganas.
Matanya dengan acuh tak acuh menyaksikan penguasa yang semakin berat. Ketika itu hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut secara acak ke kiri. Penguasa yang berat itu mendarat dengan kuat, tetapi melirik melewati dengan Liu Qing secara sempit saat jatuh, dan akhirnya serangan Xiao Yan pun akhirnya gagal total. Dengan cepat Liu Qing pun mulai bergerak dengan tangan kiri. Liu Qing sedikit meringkuk dan seketika langsung menampar ke sisi kiri di depan penguasa itu. Tamparan yang nampaknya sembrono ternyata sangat kuat, ternyata mampu menabrak penguasa berat itu. Segera kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membanting penguasa berat sampai terbang lebih dari satu kaki, yang secara kebetulan memblokir niat Xiao Yan untuk segera merubah serangan dirinya. Setelah serangan sebelumnya dihentikan, selanjutnya seluruh aura Xiao Yan juga tertunda untuk kedipan mata. Liu Qing benar-benar mengambil keuntungan saat ini. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung menjadi busur kecil yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya gemetar dan cakar tajam membawa angin dingin saat itu menghantam dada Xiao Yan. Xiao Yan juga bereaksi seketika saat penguasa berat itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara secepat cahaya. Energi Dao Qi dengan cepat dikumpulkan di atas tinjunya saat dia mengepalkan 5 jarinya. Dengan itu ia pun segera dilemparkan dengan keras dan secara kebetulan bertabrakan dengan cakar tangan yang membentang lebih eksplosif. Tinju dan cakar bertabrakan disertai ledakan dahsyat tiba-tiba muncul. Gaya riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus melonjak keluar sebelum menyebar ke segala arah. Tubuh Xiao Yan bergetar intens saat langkah kakinya melangkah mundur dengan sangat cepat. Tanah yang sangat keras dipenuhi dengan benang-benang garis retak setiap kali salah satu kakinya mendarat. Tanah yang keras tempat mendarat itu langsung retak membentuk fragmen yang sangat kecil. Xiao Yan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditularkan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang hanya mengambil satu langkah mundur. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak dingin. Tatapannya menatap tajam pada Liu Qing tanpa ekspresi di sisi yang berlawanan. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa semakin lama dia menyeret lawan dengan orang semacam ini, maka semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu, jika ia ingin meningkatkan peluang kemenangannya, ia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Xiao Yan tahu taktik pertempuran seperti apa yang paling menguntungkan bagi dirinya, dia masih merasa agak sakit kepala. Liu Qing bukan lawan biasa. Selama dia mengungkapkan sedikit pun celah, kemungkinan besar dia akan menghadapi badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, dan begitu juga lawannya. Hal yang menyebabkan dia sangat tertekan adalah bahwa pihak lain memiliki waktu yang cukup untuk bersantai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiao Yan menjadi kelelahan. Xiao Yan tertawa pahit di hatinya saat dia melemparkan pikiran kacau itu keluar dari pikirannya. Dia dengan erat mencengkram gagang penguasa saat pandangannya menyipit dan menatap Liu Qing di sisi yang berlawanan. Sesaat kemudian tubuh Xiao Yan tiba-tiba bersandar sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera dia membawa suara angin yang sangat kencang. Tekanan angin sangat besar karena bayangan hitam yang samar-samar menerobos hambatan udara dengan cara seperti kilat. Penguasa berat tiba-tiba dilempar Xiao Yan hingga menyebabkan kejutan bagi Liu Qing. Namun ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba meringkuk menjadi bentuk cakar dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Cakar tangannya agak besar dibungkus oleh daukinya. Dia membentang sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Meskipun tangannya mencengkram penguasa berat, tubuh Liu Qing terguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mengambil beberapa langkah terus-menerus untuk kembali. 5 jari Liu Qing meringkuk menjadi busur aneh dan semua jari-jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penguasa berat. Di sana cakar tangan Liu Qing mencengkram penguasa berat, tiba-tiba ekspresi Liu Qing berubah. Meskipun dia sudah menduga bahwa itu penguasa ini akan cukup berat, dia agak terkejut ketika mengetahui bahwa penguasa ini bahkan lebih berat daripada sebuah gunung. Kejutan itu baru saja muncul di dalam hatinya ketika keheranan menghampirinya. Ini karena Liu Qing agak terkejut menyadari bahwa Dao Qi yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah memegang penggaris yang berat ini.
Penguasa ini agak aneh, sebuah pikiran terlintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat. Cakar tangan Liu Qing pada dasarnya santai pada saat yang bersamaan. Penguasa yang berat tanpa daya jatuh setelah berhenti dijepitnya. Suara guntur tiba-tiba terdengar seketika penguasa berat yang juga memutar. Liu Qing sedikit khawatir, dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar-samar muncul di sekitar dekat dirinya. Bayangan itu membuat Liu Qing menjadi linglung karena penguasa Suan berat seketika mendekatinya dalam sekejap. Kelima jari itu tiba-tiba mengepal ketika dauki di tubuhnya dengan liar beredar saat ini. Dan di sana Xiao Yan kemudian menyerang Liu Qing dengan sebuah Octane Blast. Namun hal itu masihlah belum cukup. Kali ini Xiao Yan juga mengeluarkan teknik andalannya yang itu adalah Engri Lotus Flame. Cahaya hijau melintas beberapa kali sebelum muncul di hadapan Liu Qing. Dan seketika meledak, waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk spoiler kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk terus mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa salam para jagoan.